Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas contoh perilaku korupsi dari fenomena sederhana di lingkungan sekitar kita, yaitu mencontek dalam mengerjakan tugas atau ujian. Banyak orang menganggap mencontek sebagai hal kecil dan wajar, terutama di lingkungan pendidikan. Namun, jika kita pahami lebih dalam, mencontek termasuk salah satu bentuk perilaku tidak jujur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif dalam skala kecil. Mengapa demikian? Karena mencontek berarti mengambil hasil kerja orang lain tanpa hak, serta memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Lalu, bentuk korupsinya apa? Yang pertama, bentuk korupsinya adalah korupsi moral atau integritas, yaitu tindakan tidak jujur untuk mendapatkan nilai atau keuntungan. Yang kedua, penyalahgunaan kesempatan, karena memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Dan yang ketiga, pelanggaran kejujuran akademik atau academic misholding yang dapat merusak kualitas pendidikan. Walaupun terlihat kecil, kebiasaan ini bisa menjadi awal dari perilaku korupsi yang lebih besar di masa depan. Jika seseorang terbiasa tidak jujur sejak di bangku sekolah atau kuliah, maka di dunia kerja kemungkinan besar ia bisa saja melakukan kecurangan yang lebih besar. Lalu, bagaimana sikap saya terhadap perilaku ini? Saya sebagai mahasiswa harus memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan mencontek dalam bentuk apapun, baik itu disengaja ataupun tidak. Lalu, saya harus menyadari bahwa nilai yang diperoleh secara jujur itu jauh lebih baik dan lebih berharga dibandingkan nilai tinggi, tetapi tidak jujur ya, atau dalam kata lain hasil nyontek. Kemudian saya juga harus berani nih menolak ajakan teman atau lingkungan sekitar untuk bekerja sama secara tidak jujur. Sikap ini mungkin tidak mudah, tetapi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai generasi penerus bangsa. Lalu, apa saja solusi dan sikap anti korupsinya? Ada beberapa solusi dan sikap anti korupsi yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku mencontek. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan persiapan dan manajemen waktu belajar. Jadi, sudah belajar dengan matang, ilmunya masuk ke dalam pikiran, lalu kita tinggal menyalin aja jawaban yang sudah ada di pikiran kita dari hasil belajar. Yang kedua, membangun budaya belajar kelompok yang sehat, bukan saling menyalin jawaban. Jadi, ada kerja kelompok, kita nyari sendiri jawabannya, bukan hasil dari nyalin jawaban dari teman lain. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan sistem evaluasi yang adil dari dosen atau institusi. Dan yang terakhir, menanamkan kesadaran bahwa kejujuran adalah prioritas utama. Kemudian, sikap anti korupsi harus dimulai dari hal kecil, seperti mengerjakan tugas sendiri, tidak plagiarisme, dan mengutip sumber dengan benar. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai anti korupsi yang bisa diterapkan? Ada beberapa nilai-nilai, yaitu yang pertama, kejujuran, berkata dan bertindak sesuai fakta, tidak mengarang ya. Yang kedua, tanggung jawab, menyelesaikan tugas tanpa tergantung pada cara curang. Yang ketiga, disiplin, mengatur waktu belajar dengan baik, tidak telat atau tidak bolos belajar. Yang keempat, kerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan yang kelima, mandiri, percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi tidak merasa skill isu ya. Terus yang terakhir, keberanian. Berani bersikap jujur walaupun ada tekanan dari lingkungan sekitar. Ya, biar sajalah orang-orang yang tidak jujur, kalau kita mah jujur aja. Nilai-nilai ini bukan hanya untuk akademik, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari.
Contoh nyatanya dalam penerapan sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas secara mandiri, tidak menyalahin jawaban teman, menggunakan referensi dengan mencantumkan sumber, kemudian tidak melakukan plagiarisme dalam membuat makalah atau skripsi, atau tugas apapun itu. Selanjutnya, menjadi contoh bagi teman-teman dalam bersikap jujur, berani melaporkan jika ada praktik kecurangan yang merugikan. Dengan membiasakan diri pada hal-hal kecil ini, kita sedang membangun karakter yang kuat dan berintegritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.